Halo everybody, bertemu dengan saya Mamet in the Sky. Selamat datang di episode Bacot, bicara soal otomotif. Di depan saya ada motor apa? Kita bahas. Kali ini saya sedang bersama motor Monkey Honda Z50. Monkey ini termasuk satwa liar ternyata. Jadi nggak apa ya, jarang orang punya gitu. Beda sama motor-motor plastik ternyata. Lucu sih motornya ini sebenarnya. Celok sing duwe sapa rek? Mas bro, my bro in the sky di sini bro. My bro, saya in the sky. Motormu lucu bro. Kayak orangnya. Orangnya juga lucu. Jadi yang pakai motor ini harus apa ya? Kudu kocak, kudu keren, kudu apa ya? Mempesona sih jelas. Pakai hal ya. Pakai hal mempesona. Pakai hal. Ini buat ke pasar cocok paling. Ini motor ini sejatinya buat beli es krim. Beli es krim. Ya, buat bawa anak beli es krim. Jadi ya begitulah. Biasanya kan kalau motor plastik yang parkir di Indomaret tuh bayarnya 2.000. Ini bayarnya piro? Ini kan karena kecil. Bukan masalah kecil sih. Dimensi ternyata tidak berpengaruh. Tetap parkir, tapi berat. Soalnya ini kalau ditimbang lebih berat daripada motor plastik. Gokil. Harganya kalau ditimbang gokil sih emang. Lah, kan kamu kan sebesar ini loh ya. Nah, terus sebesar apa? Sebesar ini pokoknya, nah, big size. Big size. Kenapa beli motor kayak gini? Sebetulnya motor ini awalnya aku buat istri aku. Gokil, sayang istri. Suami sayang istri. Jadi ceritanya istriku lihat pas di jalan, kita jalan lihat ada motor kecil, Monkey gitu. Katanya lucu, kok dia teringat sama suaminya yang lucu ini kalau naik motor ini misalnya gitu, dia bilang gitu. Terus aku punya inspirasi pas dia ulang tahun, aku belikan ini, tapi dengan aku build sendiri. Jadi ada istilahnya ada effort lah untuk bikin buat orang tersayang gitu. Gokil. Tapi antara lucu sama mahal itu dia tahu nggak sih? Itu lucu, itu mahal. Sebenarnya mahal. Sebenarnya lucu sama mahal itu tipis, nggak terlalu mahal juga. Nggak terlalu mahal juga, iya. Untuk hobi dan untuk istri, hadiah untuk istri itu nggak bisa diukur pakai uang, istilahnya gitu. Terus sama istri dibuat harian gitu, ke pasar beli lombok, tunggu sawi. Malah akhirnya yang banyak pakai itu aku. Wah, sama kamu. Iya, kemarin aku sempat pakai motor ini loh guys. Ternyata naklukin satwa liar ini ke B29 ternyata lumayan itu sih, harus emang pakai hati sih sebenarnya. Kalau nggak pakai hati dia cuma punya hati, jadi nggak bisa geradakan gitu. Nggak bisa geradakan. Pakai ini harus pakai hati, harus pakai soul. Ya terbukti kemarin si monyet ini pakai Mamet aja. Monyetnya ini Pak. Oh iya, si monyet ini dipakai sama pedes kakaknya monyet. Akhirnya ya ada beberapa insiden sih sebetulnya yang sebetulnya itu hanya masalah kecil, ya biasa sih karena memang motor ini juga nggak pernah jalan sejauh itu. Aku rasa juga hanya orang gila yang akan pakai motor ini dari Surabaya ke Lumajang terus ke Senduro naik
yang medannya seperti itu hanya orang gila aja. Kalau Terus? orang waras-waras mungkin. Terus terabas-terabas ya. Biasanya terabas-terabas pakai motor trail, Tapi pakai motor sebetulnya cross. kalau masalah terabas, ini motor Lumayan. cukup keren karena apa? Menurut aku dia kan untuk knalpotnya sendiri mengadopsi itu scrambler. Scrambler. Coba kamu lihat dari sini, nih. Kalau dari samping sini tuh motornya cukup gagah. Jadi kalau misalkan ada banjir itu aman Mas ya, meskipun sekecil ini ya. Sebetulnya amannya bukan masalah aman Di gimana kenapa? ya. Mungkin kena banjir tapi amannya gampang karena tinggal diangkat. Oh iya. Seru sih, Bang. Seru. Terus lagi kan kendalanya kan kalau bensin kan irit nih kan sebenarnya. Irit, kemarin aku hitung, kamu yang pakai, tapi aku yang hitung. Soalnya harus dihitung-hitung. Kemarin kita dari Surabaya ke Lumajang itu kalau nggak salah ngisi 16.000. Ya. Pertama. Ya, pertama kan. Ya. Terus Lumajang ke Senduro karena medannya naik. 10.000. Kamu isi 10.000 udah full. Udah full. Oh, berarti Lumajang Surabaya cuma 10.000 aja. 50.000 udah free ongkir. bisa buat beli pentol. Tapi satu kendalanya Pak, aku kan gak betah luwe, gak kuat lapar. Ya semua orang gak kuat lapar kalau pegang itu ini. ya. Jadi ya 10.000-nya lagi buat beli makan. Ya memang motor ini lucu-lucu tapi keren lah. Kemarin ada yang patah ini loh, kemarin. Ya karena Patah. memang terlalu beban berat sih. Sebenarnya kamu nggak berat, yang berat dosamu. Iya. Jadi dia kenapa berbeban berat ya karena dosamu itu. Dosanya tuh aduh pokoknya aibnya sepenting apa? Aibnya tuh bermasalah sebenarnya. Terus kalau apa? Ini bisa dipakai harian nggak sih? Motor ini sebetulnya sangat bisa dipakai harian. Karena kenapa? Satu, dia mesinnya standar, irit. Untuk faktor kenyamanan saya rasa juga nyaman. Karena kita tahu sendiri bahwa sebetulnya naik motor ini itu posisinya kayak kita lagi beol, boleh dibilang seperti itu. Jongkok ya. Iya. Nongkrong yo Posisinya sekali. Iya sih. Ini pas kayak lagi pagi-pagi gitu kan, butuh inspirasi. Nah, ini, Bro. Tapi kalau di jalan pasti mencuri perhatian banget nih kayaknya. Betul. Jadi enaknya motor ini ya sampai kalau aku yang naik itu sempat dibilang kata orang maunya dinaikin gorila gitu. Itu Motor aja kan lampu merah. Mas, motornya lucu. Motornya aja, orangnya sih biasa. ya orangnya sih mempesona. Yo, sembarang. Sebetulnya paling enak motor ini tuh underdealnya. Jadi kalau kita pengalaman kemarin ya memang mesinnya nggak terjadi ada masalah throttle. Cuma kalau istilahnya kita membutuhkan apapun, bannya ini kan ringnya pakai ring 12. Bannya pakai ring 12, terus ukurannya 300/80, depan belakang sama. Ini motornya ini bukan motor asli Monkey sebetulnya, Mamet. In the Sky. Oh, alah. Tapi cc-nya 50 cc. Memang, jadi mesinnya ini mengadopsi mesin C50 series. Berarti yang C50 P-Sport berarti. Yang joknya misah berarti. Bukan. Tidak juga, ya sepantaran. Istilahnya masih satu seri dengan C50, C60, C70, C80, C100. Nah, mungkin seperti itu ya. Saya juga CC yang lain. Kalau CC yang mana itu? Asik siap. Belanja dia. Jadi motor ini kita build mulai dari awal. Karena ya tahu sendiri untuk Monkey-nya sendiri kalau kita beli yang orisinil atau import dari Jepang itu harganya pasti lucu ya harganya. Ya lucu tadi itu. Ya lucu tadi. Harganya lucu. Yang bangun sendiri, build sendiri juga sebenarnya lucu. Lucu ya. Harganya lucu. Lucunya ya kita bisa mulai, tapi sekarang juga banyak alternatif sih sebetulnya kalau buat teman-teman yang pengen bikin seperti ini, Bro. Jadi nggak terlalu mahal juga. Sekarang sudah banyak part lokalan yang bisa diaplikasikan di motor ini untuk kita bisa tampil ganteng lah istilahnya ya. Contoh yang pertama adalah motor ini aku bikin frame-nya itu di temen aku di salah satu bengkel di Krian. Jadi frame-nya ini bikinan, terus tangkinya bikinan. Yang beli itu hampir semuanya beli pakai uang. Oh, pakai uang ya. Bukan. Jadi yang asli bikinan temen aku itu frame sama tangki.
Terus untuk spakbor depan belakang itu kita beli di online ada. Untuk knalpotnya sendiri juga beli di online. Untuk lampu beserta speedometernya juga beli di online. Untuk sennya sendiri aftermarket ini depan belakang ya, murah ya? banget ya, ya Depan aftermarket murah banget, biasa dipakai di motor-motor custom yang lainnya biasa motor ya. custom yang lainnya. Untuk arem juga kita beli online, lampu belakang juga beli online. Terus untuk setangnya sendiri, setangnya ini impor. Setangnya impor, Setangnya gokil. impor. Dari negeri sendiri. Cuma luar kota. luar kota. Oh, nagrek. Negeri yoi. Jadi setangnya ini notisnya ini memang dibuat sama temen aku yang dia tepatnya di Bandung sana. Ini bikinnya lumayan presisi dan lumayan keren juga, menyerupai bentuk orinya dari Jepang gitu. Gokil. Ini kan tadi platnya kebanyakan beli online ya. Jadi tiap hari itu permisi paket, ya. Jam 1 paket, jam 2 paket, permisi jam 3 paket. jam 4 paket. Tangki, jok, spakbor, segala macamnya paket semua guys, pakai online dia belinya. Ya, untuk joknya juga online. Online. Gokil Makanya sih. ini boleh dibilang motor online sih. Motor seperti itu kayaknya ya. Puzzle pasang. Ya, sebenarnya uniknya kita bikin motor custom itu adalah gimana caranya kita cari yang yaitu hunting part ya. Karena di mana part itu biasanya keseruannya itu pada saat kita tawar-menawar, terus negosiasi juga. Tak kira sing bisa negosiasi itu orang yang jual sapi, kambing, rumah termasuk kalau lewat sama apalagi kalau kita masuk sama kita huntingnya hari Minggu di Pasar Loak. Pasar Loak jangan 150.000 kata orangnya kan. Berapa 150.000? Kita tawar aja 50.000. Tambahin dikit Mas, ya udah 55. Oh, Pak angkut gitu. Wah, habis. Sangat seninya ada di situ sebetulnya bikin motor custom itu. Dan kita juga untuk bikin motor custom kita bisa memadupadankan. Contohnya apa? Di sini kita bisa lihat di depan ini aku depan belakang itu pakai velg yang velgnya itu velg Vespa sama tromolnya, tinggal kita mix and match aja. Jadi kita cari yang sekiranya cocok terus bisa dipasangkan dan dimensinya juga bagus, menyerupai dari orinya. Kita kan bikin motor custom itu juga inginnya terlihat cantik dan nggak fals gitu loh. Gimana sih kalau motor fals misalnya banyak kecil tapi ukurannya dimensinya besar. Ininya kurang ini, itunya kurang itu, anunya kurang wong Indonesia kan sebar kurang. Namanya juga manusia. Ya, biasalah, gak nyacat ya nyocok. Bisa kan ya, kan bannya ini pakai ban Vespa. Apa ini motor ini kalau misalkan servis ban bisa di dealer Vespa? Oh, sangat bisa di dealer Vespa. Kalau di dealer Harley nggak mungkin. Nggak mungkin kayaknya bannya kecil. Permisi, dealernya Piaggio biasa masuk seret. Loh Mas, servis motor Vespa, bannya aja ban Vespa, ganti ban aja gitu. Ban aja bisa juga. Bagus juga ide Anda ya. Yoi, lumayan, tapi kan keren gitu. Yoi, memang sebetulnya yang bikin keren ini adalah yang menunggangi. Kalau motornya mah ya biasa. Motor biasa ya, yang mentara ya. Di mana mengandung darah mempesona itu yang sangat sulit. Memang. Tapi kan apa ya? Jarang kan orang yang tiap hari misalkan pakai motor ini tiap hari, jarang kan sebenarnya. Jarang. Saya sendiri juga sebetulnya jarang, hanya dipakai untuk keperluan pansos. Ya, pansos oke, mantap. Soalnya memang naik motor ini tuh jadi pusat perhatian. Dan bukan naik motor ini aja ya, pada umumnya kalau ketika kita naik motor custom itu pasti kita akan menjadi pusat perhatian bagi masyarakat sekitar. Apalagi pada saat di lampu merah, wah orang kan lihatnya, waduh yang naik besar, motornya kecil, dikira cacat. Padahal yang harus diperhatikan gak cuma motor ini aja kan? Hati orang. Tapi nggak apa-apa. Aku tuh suka jadi pusat perhatian sih sebetulnya ya. Asik, siap. Ya kan, bukan seperti itu. Ketika kita misalnya sakit gitu kan, saya ini salah satu orang yang percaya bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Dimana kalau saya lagi nggak enak badan, butuh energi dari orang lain,
aku naik motor ini keliling Surabaya. Kadang Catet. naik motor sambil makan es krim. Pernah galau nggak? Oh, kalau yang lalu-lalu, sekarang udah enggak. Asik. Jadi pada saat orang-orang lihat, orang nyapa, senyum, itu yang membuat kita jadi Senang gitu. ada energi baru yang bikin kita itu lebih, wih, ternyata aku nggak hanya keren tapi juga mempesona. Akhirnya semangat kalau buat motoran, bikin motor lagi, bikin motor lagi bikin semangat. motor lagi. Yang nggak semangat ya itu Apanya? Uangnya. waktu. Oh, sama uangnya. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Iya. Oke, kira-kira apa maneh iki, Bro? Nah, ini loh, Bro, aku mau tanya, Bro. Apa yang mau ditanyain? Apa ini plat nomornya ini apa ini? Kok gini nih? Gimana ini ceritanya? Jadi plat nomor ini kena ya bisa dibaca lah ya istilahnya. Bisa dibaca. R3333NI yaitu Reni, nama Istri. my wife. Wes, gokil. Jadi taruh sini ya. Ya, memang sengaja sih plat nomor ini kenapa aku pasang di motor ini. Satu, menandakan bahwa ini motornya Reni. Tapi nggak boleh dijual berarti? Hah? Nggak boleh dijual? Oh, dijual bisa aja. Kan hak istri, Pak. Platnya bisa diganti. Oh, iya, siap. Nggak masalah, dijual uang buat istri semua. Wah, siap. Nggak masalah. Siap. Ya, yang penting sana 100 di sini 500. sini 500. Boleh dikatakan seperti itu. Iya sih. Oke, Bro, terima kasih udah mau ditanya-tanyain tentang motor ini, dikepoin, diapain, gembosin maring ini. Cocok lah dikebos. Thank you lah pokoknya. Sebenarnya ya motor ini kalau bisa berbicara, mungkin dia akan Menangis. bukan Apa? ya bersedih. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Episode yang nggak karu-karuan tapi keren. Oke, my bro. Sampai jumpa. Siap.